Ketika jenazah sudah ada pada kita,
kita sudah tertinggal, yaitu ajal kita telah menimpa kita, maka kita akan digiring oleh teman-teman kita, saudara kita. Bahkan apabila sudah berada di dalam keranda, berada di pundak-pundak, kita mungkin adanya penyesalan. Karena kenapa? Apabila amal soleh, amal kita baik, mungkin kontinui cepat wahai yang membawa kerandaku, cepatlah bawakan aku kepada kuburan. Cepatlah kuburkan aku. Itu kontinui. Karena kenapa? Sadar bahwa Raudhatan min riyadil jannah, bahwa kuburannya berada di taman-taman surga. Jadi jenazah tersebut memintakan untuk cepat-cepat. Dan apabila ghairu salih, wa in kana ghairu salih, qala ya wailaha, celaka. Aina tadhhabuna biha? Kemana mau saya dibawa? Kemana saya mau dibawa? Bahkan takut untuk menuju ke dalam kuburan, karena yang dikhawatirkan kuburan itu lubang-lubang dari neraka. Bahkan yasma'u sawtaha kullu syai'in illa al-insan, semuanya terdengar pada saat itu. Rintihan-rintihan orang berada di dalam kuburan, jerit-jeritannya sangat menyakitkan, kecuali manusia. Dan andai kata manusia didengarkan, bahkan orang tersebut pingsan. Inilah waktunya kita saat ini bisa diberi kesehatan, bisa diberi hidup, umur yang panjang. Untuk apa? Umur yang panjang kalau tidak barokah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah umur yang panjang yang barokah, atau umur yang pendek, minta yang barokah. Kadang saat ini banyak yang lalai, tetapi wahai sedang dimanfaatkan, saat ini kita bisa mendengar kebaikan. Oleh karena itu salinlah selalu menasihati antara satu kepada yang lain. Dan apabila kita mempunyai anak, itulah amal kita. Bahkan Al-Imam Al-Habib Zain Baharun mengatakan, apabila anaknya tersebut ingin menjadi baik, amal termasuk amal jariah kita, yaitu ada 4. 1. Menasihati tanpa mengenal lelah. Anak kita dari kecil, dari umur 2 tahun diajarkan sholat, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita ke masjid, kita ke mushola, kita bertahajud, diingatkan untuk selalu sholat agar ruhnya bersatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika umur 5 tahun, 6 tahun, sampai SMP, sampai SMA, bahkan walaupun S1, S2, tetap yang namanya butuh nasihat dari orang tua, dari masyarakat. Yang namanya nasihat ad-dinun nasihah. Nasihat itu adalah agama. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Tanpa mengenal. Kalau andai kata manusia atau anak saudara kita tidak dinasihati, mungkin runtuhlah iman kita. Bahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, ketika sahabat-sahabat selesai sholat fardu, Rasulullah SAW langsung keluar karena ingin bersedekah, takut ajal telah berjemput. Lalu sang sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memberi nasihat kepada kami? Itu wahai sahabat, itu sahabat yang telah diridhoi oleh Allah, mendapatkan gelar radhiyallahu anhu. Kalau kita belum tentu mungkin rahimahullah, itu kalau masuk kepada rahimahullah. Maka dari itu, mumpung masih kecil, kita masih ada umur, tingkatkan sholat kita. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk kepada Allah. Apabila sholat ditinggalkan, maka Allah memberikan adab, yaitu 15 macam. 6 ketika di dunia, 3 ketika meninggal, 3 ketika di dalam kubur, 3 ketika berada di akhirat. Bahkan apabila kita menjaga sholat 5 waktu saja, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 5 kegampangan. Allah akan memberikan keringanan,
yaitu keberkahan. Menerima kitab tangan kita dengan kitab yang kanan, bahkan menjadi siratal mustaqim seperti kitab menyambar. Bahkan urusan kita selalu digampangkan. Apabila kita peduli sama Allah, Allah peduli sama kita. Bahkan banyak saat ini kita tidak sadar, masih sibuk dengan keluarga kita, masih sibuk dengan anak kita. Oleh karena itu, kita mempunyai anak cucu, hendaklah nasihatin selalu agar menjadi amal kita, amal jariah kita. Bahkan yang nomor 2 yaitu pengawasan selalu. Kita awasin anak kita yang suka main Facebook, yang suka main WA ataupun kuliah. Kita ingatkan dia, kita lihat berteman dengan siapa, dia berjalan dengan siapa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengamati, apalagi kita yang selalu mengamati mereka, yang dekat dengan mereka. Kita awasi tanpa mengenal lelah. 24 jam kita awasi. Takutnya nanti di hari kiamat la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti anak, istri tidak ada yang ada manfaatnya kecuali apa? Kecuali hati yang selamat. Bahkan kalau andai kata hati kita belum terasa lembut, maka akan jauh dari rahmat Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsalnaka illa rasulan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah utus ke bumi ini rahmatan sebagai kasih sayang. Bahkan ciri-ciri ahli surga adalah orang yang selalu tidak akan tersentuh dari api neraka, tidak akan dilemparkan ke api neraka, yaitu orang yang hatinya lembut kepada siapapun. Bahkan kita lembut kepada siapapun, maka sekitar kita akan lembut kepada kita, sayang kepada kita. Nomor 2 pengawasan. Nomor 1 menasihati, nomor 2 pengawasan selalu. Bahkan nomor 3, anak kita apabila mondar-mandir kita ajak sholat. Agar kenapa? Seperti tadi yang saya jelaskan, agar ruhnya terjalin dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila terjalin dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada cerita suatu anak kecil yang umur 8 tahun. Dia selalu oleh orang tuanya selalu bersolawat. Nah, solawat baca sallallahu alaihi wasallam, malaikat solawat Jibril sallallahu baca 1000 kali. Pertama 100 kali, kurang nak baca lagi 200 kali, kurang nak 500 kali, kurang nak sampai 1000 kali. Akhirnya bermimpi Rasulullah, wahai ayahku, saya bermimpi Rasulullah. Belum nak, kamu masih belum. Hendaklah kamu perbanyak solawat lagi 1000 lagi sampai setiap hari. Alhamdulillah, waktu itu anak tersebut bermimpi selalu Rasulullah SAW. Itu umur anak kecil yang umur 8 tahun yang masih SD. Agar anak kita selamat. Dan nomor 4 yaitu memberi punishment. Apa? Yaitu memberi pelajaran agar ada efek jerah. Jadi kalau misalnya anak kita nakal, muasyarahnya tidak baik, maka hendaknya ditegur atau kita pecut sekali. Agar kenapa? Agar ada efek jerah. Itulah kita mempunyai anak agar amal jariah kita, anak cucu cicit kita mondokkan ke agama. Bahkan walaupun setelah selesai mondok, apabila kita tidak membina anak tersebut, maka akan bisa terjerumus kepada yaitu kemalasan. Karena manusia itu mempunyai sifat kemalasan, malas beribadah, malas bekerja, malas begitu dan sebagainya. Kecuali ada yang mengatur kita untuk memberi selalu nasihat. Inna salam kalam malik. Inna salam kalam malik wa malik alam subhanahu wa ta'ala yaqulu wa yaqulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli
عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وسلم وعلى kita berdoa kita Allah terbaik semua dalam doa kita akan berdoa jemaah ma'lamu Allah ta'ala kita nafsi wasanna bima la yusi qala ta'ala ya qala alima inna Allah la yusalli ala nabi ya walladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala rasulina alladhi wa sallam bi ma'ruf sada ila abi bakar wa usman wa ali wa anzal sabila min man tabi'a bi sabili Allahumma inna lillahi muslimin wa ala kalimati al-muslimin Allahumma salli ala hatta muslimin Allahumma inna lillahi wa sallallahu alaihi wa sallam اللهم آمنا في كل مسجد ولا تؤمنا واذكر له ما فيه وعلمك العفو والغفور اللهم صل على رسولك وعلى سيدنا محمد وسؤالك النار وعلى ربك عن كل هذا خاصة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين الاسماء والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا رب العالمين معاشر المسلمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه